Wah, keren sekali Opa. Opa Lee Jong Suk memang keren. Gantengnya. Aduh, Hari ini kenapa mau bisa ibadah ganteng tapi kayak, gini ya? aduh ini ganteng banget. Punya Ganteng dia keren banget. juga. Aduh, Kak astaga, Sherly. Kak Dora. Astaga. Oh. Dari tadi kirain ngapain rupanya. Ini lihat opa-opa. Sama sih aku juga lihat opa-opa. Aduh, Lebih ganteng punya aku, Kak Dora. ganteng juga punya aku kali. Dasar. Udah, kita mau ngapain hari ini nih? Mau ngapain ya? Apa? Kita mau ibadah Kak Dora. Benar banget, hari ini kan hari Minggu ya, Iya, adik-adik benar. sekalian kita mau ibadah dulu sebelum kita sibuk nonton Korea-Korea dulu. Nah, Jangan. bener banget, kita mesti ibadah dulu, lebih rajin daripada kita Iya, nonton. harus ingat Tuhan Korea dulu ya. Bener banget. Oke, Oke. kita mau ngapain nih jadinya? Mau bernyanyi dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, lagu apa nih Kak Sherly? Lagu yang menyatakan bahwa perasaan kita itu bahagia selalu Kak Dora. Oh, tahu-tahu kayaknya lagu. Apa? Hari ini ku rasa bahagia. Oke, bener. Oke, sebelum itu Kak Dora, yuk kita mau berdoa dulu Kak Dora. Oh ya, oke, yuk. Kita ambil waktu untuk saat teduh kita mulai. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari teman-teman kita angkat pujian ini, hari ini kita rasa bahagia. Ya semangat ya, yuk tepuk tangan ya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini kita rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, semangat banget ya lagu Iya ini dong, ya. oke. Yuk kita berdoa ya teman-teman. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus yang kami puja, yang kami sembah Tuhan. Tuhan, kami pada hari ini akan mengikuti ibadah. Kiranya Engkau berkati agar kami dapat menyiapkan hati kami sungguh-sungguh untuk menyiapkan hati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan memuji Engkau Bapa. Hanya nama-Mu yang patut dimuliakan. Hanya ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Nah, Kak Shirley, Apa Kak Dora? Kak Shirley demen superhero nggak? Suka, aku tuh suka Wonder Woman. Wih, keren banget. Kenapa suka Wonder Woman? Karena dia wanita tapi dia bisa membela kebenaran. Cakep banget sih. Kalau aku demennya itu Apa Kak Dora? apa ya? Captain America. Oh, Wih. kenapa? Wah, ini sukanya yang cowok nih. Oh iya, karena ya selain kalau filmnya sih dia ganteng ya gitu ya. Ganteng banget. Tapi ya dia niatnya baik, membela negaranya gitu Iya. loh. Hari ini kita bakalan nyanyi sebuah lagu. Ini adalah superhero di atas segala superhero. Bener Kak Dora, siapa sih itu Kak Dora? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Iya, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Kak Dora bisa bilang dia superhero di atas superhero? Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang terlihat bagi manusia mustahil sekalipun. Benar Kak Dora. Benar gak Kak Shirley? Udah begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bahkan kita boleh ada sampai sekarang ini semua karena Allah yang sanggup. Ini semua karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan loh adik-adik sekalian. Ya benar Luar biasa sekali loh Kak ya. Dora, luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Oke, jadi Kak Dora kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu dia raja di atas segala raja dan dia Betul. sanggup melakukan segalanya. Betul sekali. Yuk Kak Dora kita nyanyi lagu Dia Sanggup. Ayo. Oke, ayo. Yang semangat semuanya yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Allah sanggup melakukannya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Betul sekali ya Kak Shirley. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa Tuhan, kasih Tuhan Tidak pernah berubah. Sekarang adik-adik sekalian kita mau siapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan.
Kita mau angkat lagu, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Sebagai semua umat percaya, apalagi yang tidak patut kita syukuri dalam hidup kita. Kita boleh ada, berdiri, bernafas dengan baik hingga saat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Allah mati di kayu salib untuk kita semua. Dia relakan anaknya yang tunggal mati bagi kita. Apalagi yang bisa kita kerjakan selain bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kita mau angkat pujian bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kasih Allah kita sungguh nyata dan hadir di kehidupan kita. Bersyukur selalu atas kasih dan karunia Tuhan. Kita katakan, kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kita. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku kami sembah Engkau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kadora pimpin dalam doa. Ya adik-adik semua kita berdoa. Tuhan, bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami yang tak berkesudahan Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kiranya Engkau layakan kami untuk boleh duduk tenang di hadirat-Mu Bapa, mendengarkan firman-Mu. Dan pakailah firman ini ya Bapa, boleh menjadi satu kekuatan bagi jiwa kami. Untuk selalu ingat dan bersandar hanya
kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin dan tolonglah setiap kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menyenangkan hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersama-sama hari ini mau mempersiapkan waktu kita mau belajar firman Tuhan. Tadi Kak Dora sama Kak Sherly di awal ibadah sudah bilang bahwa mungkin ada di antara kita atau kebanyakan anak-anak remaja saat ini suka sekali sama yang namanya K-pop, sama koko-koko yang ganteng-ganteng itu, atau sama cece-cece yang cantik-cantik itu ya, atau juga sama drama Koreanya, mungkin juga sama dance-nya, bahkan kadang-kadang nyekrol handphone itu sampai lupa waktu, sampai setiap hari apalagi sekarang kan sekolah online. Ntar ditanya sama mamanya lagi ngapain, lagi kerja PR. Ternyata diam-diam ternyata lihat K-pop misalnya gitu. Tapi hari ini kita mau persiapkan waktu khusus, kita mau belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penting untuk setiap kehidupan kita. Ya, kita akan bersama-sama hari ini belajar satu firman Tuhan yang sangat penting untuk kita pahami bersama adik-adik. Nah, sekarang Kak Chandra akan coba tanya sama adik-adik. Apa yang akan langsung adik-adik ingat ketika misalnya Kak Chandra menyebutkan satu nama tokoh yaitu Nuh. Nah, apa yang akan langsung adik-adik ingat ketika Kak Chandra ngomong tentang nama ini, Nuh? Nah, pasti Kak Chandra percaya bahwa adik-adik semua, bahkan mungkin juga guru-guru sekolah minggu yang lain, kita semua ingat bahwa kalau kita dengar kata Nuh, kita langsung ingat satu kisah tentang bahtera yang besar dan juga air bah yang besar. Nah, nggak salah sih, memang benar bahwa Nuh itu selalu ada kaitannya ceritanya tentang bahtera dan juga tentang air bah yang besar. Tapi di balik kisah yang besar itu, kisah yang hebat itu, yang tertulis di dalam Alkitab itu, ternyata ada satu hal penting yang harus kita pahami adik-adik. Kalau kita lihat kisah tentang Nuh, kita ingat bahwa pada masa Nuh ada banyak orang-orang yang tidak lagi mau menghormati Tuhan. Orang-orang yang sudah diciptakan Tuhan, disayangi Tuhan, dikasihi Tuhan. Tapi mereka justru menyembah Allah lain. Mereka mendua hati terhadap Tuhan. Mereka sudah tidak setia sama Tuhan. Mereka sudah tidak mau mendengarkan lagi firman Tuhan. Lalu Tuhan melihat ada banyak kejahatan yang mereka buat. Mereka bukan hanya tidak beribadah sama Tuhan. Tapi dalam hari-hari mereka melakukan banyak kejahatan-kejahatan. Dan tentu kita tahu dong kejahatan itu yang seperti apa. Dan itu membuat Tuhan benar-benar sangat sedih dan kecewa terhadap orang-orang pada waktu itu adik-adik. Dan kita ingat ya, mereka berdosa ya karena memang setiap manusia memang punya natur dosa. Tapi memang pada waktu itu mereka benar-benar sudah membuat Tuhan itu benar-benar merasa terkecewa terhadap mereka. Sehingga sampai Tuhan membuat satu keputusan bahwa Tuhan harus memusnahkan manusia. Nah, lalu kalau kita lihat kayak begitu, terus mungkin adik-adik bertanya gini, loh emangnya Nuh gak berdosa? Makanya Nuh itu diselamatkan sama Tuhan, makanya Nuh itu gak ikut dihukum sama mereka. Nuh adalah orang yang sama-sama berdosa. Dia adalah orang yang juga memiliki kesalahan di hadapan Tuhan karena seperti tadi Kak Chandra bilang, setiap manusia sudah memiliki natur dosa. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, semuanya punya kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah, nah ini kita harus tahu bahwa pada waktu itu Tuhan memberikan kesempatan dan kasih-Nya kepada Nuh, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa menerima anugerah sehingga Nuh bisa percaya kepada firman yang Tuhan sampaikan. Dan pada waktu itu hidup Nuh dan keluarga Nuh semuanya bisa dekat dengan Tuhan. Nah makanya kalau pada waktu sekarang ini kita baca kisah Nuh, kita jangan berpikir karena Nuh itu orangnya dia
di hadapan Tuhan itu paling sempurna, makanya dia diselamatkan, makanya yang lain dihukum dia nggak dihukum. Tidak seperti itu, tetapi kita lihat kasihnya Tuhan yang begitu besar kepada manusia. Nah, karena dari kisah Nuh ini nanti akan dari sepanjang sejarah itu kita lihat bahwa ada pembebasan dan penyelamatan yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi dari kisah Nuh yang kita baca, kita ingat bahkan dengan di luar kepala kita selalu ingat kisah Nuh itu seperti apa. Bahkan sampai semua hewan-hewan dikumpulkan jadi satu supaya melanjutkan keturunan atau keberlangsungan hidup setiap makhluk yang sudah Tuhan ciptakan. Ya, kita lihat bahwa Tuhan memberikan berkat, anugerah yang begitu besar kepada hidup Nuh dan keluarga Nuh untuk dapat selamat. Nah, adik-adik, kalau kita lihat kisah Nuh itu ada di dalam perjanjian lama. Dan itu juga bisa menjadi penggambaran untuk kehidupan kita, orang-orang percaya pada masa kini. Adik-adik, kalau kita mendengar cerita firman Tuhan, mungkin kita pernah dengar gini ya. Setiap kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah, kita sering dengar kata anugerah. Anugerah itu diberikan karena Tuhan itu memilih. Tuhan memberikan itu bukan karena manusianya bisa. Kalau Tuhan selamatkan Kak Chandra, bukan karena Kak Chandra itu hebat. Bukan karena Kak Chandra itu di mata Tuhan itu orang yang paling good. Gak pernah buat salah misalnya. Tapi justru sebaliknya. Karena Kak Chandra ini orang yang berdosa, yang bersalah. Tetapi karena Tuhan sayang sama Kak Chandra, Tuhan Yesus kasih anugerah. Tuhan pilih Kak Chandra meskipun Kak Chandra berdosa, Tuhan ampuni Kak Chandra. Nah, makanya Kak Chandra harus lihat dan harus lihat itu sebagai satu hadiah yang tidak bisa diukur dengan apapun. Itu berkat yang sangat besar. Demikian juga berkat itu untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dulu di dalam kisah Nuh ya, waktu banjir air bah itu datang, adik-adik jangan bayangkan bahwa air bah itu seperti banjir yang kita lihat ya. Kalau di TV kan kita lihat ada banjir itu sampai ke atas atap rumah misalnya gitu. Tapi air bah itu lebih dari itu adik-adik. Makanya kita kan diingat ya pada waktu beberapa waktu setelah air bah itu terjadi, Musa menerbangkan burung merpati supaya tahu bahwa sudah ada daratan yang kelihatan atau belum. Berarti kita bisa bayangkan itu semua manusia itu dimusnahkan oleh Tuhan dan semuanya itu tertutup sama air. Bisa bayangkan betapa tingginya air itu. Ya, jadi Tuhan benar-benar memusnahkan. Nah, kita kebayang ya ampun itu orang-orang semuanya itu dimusnahkan dan pasti mati semuanya. Ya, yang cantik mati, yang pinter mati, yang ganteng mati juga, semuanya dimusnahkan Tuhan. Ya. Tapi Nuh diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan memilih dan mengasihi Nuh. Demikian juga sekarang adik-adik dalam hidup kita, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bahkan hanya sekedar percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan itu juru selamat kita. Adik-adik, itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita iman di dalam diri kita, dalam hati kita untuk percaya sama Tuhan, mau belajar seperti apapun, mau buka Alkitab setiap detik, kita nggak akan pernah mau percaya sama Tuhan. Karena buktinya ada banyak orang yang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, tapi mereka tetap tidak percaya adik-adik. Nah sekarang kalau kita bisa menjadi bagian dari anak-anak Tuhan, bisa beribadah sama Tuhan, mau memuji Tuhan, mau percaya sama firman Tuhan. Semua itu bukan karena kita yang mau, bukan karena kita ini orang yang hebat, tetapi karena memang Tuhan yang memberikan kita iman untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita bisa percaya sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu juru selamat kita, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa selamat, itu karena anugerah Tuhan, karena Tuhan pilih kita. Bukan karena kita sudah melakukan hal yang baik, makanya kita diselamatkan Tuhan. Kebalik ya, kalau kita berpikirnya berbeda. Karena Tuhan sudah selamatkan saya, makanya saya harus berbuat baik. Bukan karena kita berbuat baik, makanya Tuhan mau menyelamatkan kita adik-adik. Ya, jadi hari ini dari kisah sejarah Nuh,
Ya, kita lihat bahwa Tuhan mengasihi manusia, dia mau menyelamatkan manusia yang percaya dan beriman kepadanya. Nah, melalui Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, menebus dosa kita yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saat ini kita adalah bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat pilihan Tuhan. Adik-adik, mari bersama-sama kita menjaga iman kita. Adik-adik, saat ini ada banyak orang ya yang lebih memilih untuk mencari uang, mencari jabatan, mencari kekuasaan, tapi lupa cari Tuhan. Nah, mungkin itu terlalu berat ya kalau kita bilang untuk cari uang, cari kekuasaan, cari jabatan. Nah, adik-adik kan masih sekolah, mungkin masih apa sih gitu ya, itu mah masih nanti Kak, kan kami belum kerja, kan kami belum cari uang. Bisa nggak kasih contoh yang lain? Bisa, contohnya sekarang. Ayo, Kak Canda sih tidak mau menghakimi atau Kak Canda juga tidak mau menuduh, tapi Kak Canda mau bertanya. Adik-adik di rumah, berapa waktu yang kalian siapkan untuk berdoa sama Tuhan? Ada nggak kalian siapin waktu khusus setiap hari, setidaknya mungkin malam hari atau pagi hari untuk membaca firman Tuhan? Nah, kalau pegang handphone berjam-jam betah. Ya, untuk baca firman Tuhan tidak ada waktu. Nah, itu juga bagian dari dimana kita lebih mencari kesenangan hati kita daripada cari Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu adalah nomor satu adik-adik. Yang kasih kita nafas setiap waktu itu siapa? Tuhan. Yang buat kita sehat setiap waktu siapa? Tuhan. Yang buat kita bisa disayangi sama orang di sekitar kita siapa? Tuhan. Yang kasih kita segala sesuatu, bisa makan, bisa minum, bisa melakukan segala sesuatu siapa? Tuhan. Harusnya yang kita cari pertama kali siapa? Tuhan. Tuhan adalah hal terpenting bagi hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, dalam masa-masa waktu-waktu kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita, mari kita pergunakan waktu itu untuk bisa membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mau punya relasi yang baik dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan baca firman Tuhan, dengan bersekutu. Nah, apalagi sekarang banyak sekali godaan yang bisa buat kita itu gak berdoa sama Tuhan. Apa contohnya? Contohnya ketika saat ini kita dalam kondisi tidak bisa datang ke gereja. Mungkin kita pengen sih ke gereja, tapi ya namanya masih begini, kita gak bisa paksaan keadaan ya kan. Jadi terpaksa tidak beribadah. Paham? Tapi kan sekarang kan di gereja kita di sekolah minggu kelas besar disediakan sekolah minggu online ya kan. Nah, tapi beneran gak sekolah minggu, ikutan sekolah minggunya? Atau gak ada yang lihat kok, udahlah kan Kak Chandra gak lihat, atau guru-guru sekolah minggu gak lihat, Kak Lili gak lihat, atau yang lain gak lihat. Mama pun tak lihat, kan saya pegang handphone di dalam kamar. Nah, tapi namanya relasi dengan Tuhan tuh gak bisa dibohongi. Tuhan tetap lihat hati kita. Kak Chandra gak lihat, tapi Tuhan lihat. Ya kan? Kak Chandra juga tidak pernah tahu isi hati adik-adik, apakah benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Tapi begitu juga relasi Kak Chandra dengan Tuhan, hanya Tuhan dan Kak Chandra yang tahu. Tapi kita punya tanggung jawab yang besar untuk punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Ingat, karena keselamatan yang kita punya sekarang ini, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Ya, karena Tuhan sudah pilih kita dan kita berharga bagi Tuhan. Nah, sedemikian jauh firman Tuhan adik-adik hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita, menguatkan kita untuk terus menjadi anak-anak Tuhan dan umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, setia mengikut Tuhan, setia memegang iman kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa adik-adik, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada waktu ini Tuhan kami sudah bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan selamatkan. Menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan iman untuk percaya kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setiap hari, setiap waktu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, yang setia melakukan segala perintah Tuhan yang baik di dalam pandangan mata Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa, hidup kami lemah, terkadang kami juga menghadapi banyak sekali hal-hal yang membuat kami tergoda untuk melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan, ingatkanlah kami bahwa hidup yang kami punya adalah anugerah dari Tuhan. Keselamatan yang kami punya adalah anugerah dari Tuhan yang harus kami pergunakan dengan baik dan sebaik mungkin. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua juga yang pada saat ini mungkin belum bisa datang ke gereja dan berdoa bersama, beribadah bersama. Tuhan berkati kami supaya di rumah pun kami tetap menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, dengan berdoa dan dengan beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Kami berdoa, berterima kasih, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita kelas besar hari ini sampai di sini. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.